Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau memperkenalkan dulu. Di belakang itu ada Bapak Ibu guru dari sekolah lain yang nanti akan melihat observasi kita dalam pembelajaran ya. Jadi mohon tenang, hormati Bapak Ibu guru yang ada di belakang. Oke? Nah, hari ini gimana kabarnya? Baik semua? Sudah siap pembelajaran belum? Oke, ada yang nggak masuk? Semua ya? Oke, saya absen ya. Seperti kemarin, ketika saya mengabsen, kalian menyebutkan satu kata. Setelah itu, setelah nomor absen yang kedua, menyebutkan kata selanjutnya dimulai dengan awalan kata yang terakhir tadi. Misalkan, Atar menyebutkan kata apa? Hah? Galon, berarti akhiran apa? N. Berarti Aisyah menyebutkan apa? Yang awalannya N. Kayak gitu ya. Bisa? Ya. Coba kita mulai. Adelio. Mana deh? Air. Afkarina. Rambut. Betul. Aisyah. Telur. Ahtar. Rumah. Alif. Harimau. Alicia. Udang. Alia. Gunting. Almira. Gudang. Ataris. Gambar. Atah. Robot. Aska. Teknologi. Bisma. Ya benar. Teknologi apa teknologi ya? Teknologi. Yang benar yang mana? Pakai A. Pakai A. Bisma. Ayam. Clarissa. Ayo fokus nggak nih? Oke mama, kamu teringat mama di rumah ta? Dewi Fatima. Mama. Dewi kayaknya nggak fokus nih. Apa? Asap. Hafiza. Padi. Keira. Ikan. Fahri. Mana Fahri? Fahri nggak fokus nih ya. Fahri nggak fokus ini. Apa? Nuklir. Raffi, nuklir. Rumah. Gak apa-apa. Tadi kan ikan juga double. Iqbal. Mana Iqbal? Harimau. Oke, double gak apa-apa. Akbar. Udara. Nayar. Aileen juga betul dia. Najwa Ashifa. Nanas. Putri Aulia. Surabaya. Rafael. Aliran. Safira. Hah? Ya? Numpang.
Sylvia. Gigi. Tri Almera. Indah. Betul. Wildan. Hah? Apa? Haji. 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 Zafira. Haji. Hah? Itu benar. Oh, Farhanisa. Umpan. Oke. Sepertinya yang tadi loadingnya agak lama itu kurang fokus ya. Nah, dibiasakan fokus pada kata, pada huruf terakhirnya. Itu karena melatih fokus kalian juga dalam pembelajaran. Oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah bahas apa? Berpikir? Excel. Ya. Excel. Bahas tentang apa itu? Mengolah data. Mengolah data menggunakan aplikasi Excel. Nah, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika dan kecerdasan artifisial. Nah, ada yang sudah tahu nggak kecerdasan artifisial itu apa? Secara bahasa kalian, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Kalian sudah tidak asing kan dengan kata AI? Apa itu AI? Ya, AI. Kecerdasan artifisial. Hah? Apa arah? AI, ya? Ataris? Apa? Ya, apa? Menurut kamu itu apa? Apa itu? Apa? Aska mau menyebutkan pendapatnya? Gak tahu sih. Kan biasanya ngedit apa? AI gitu kan? Pakai apa? AI. Cari informasi apa? ChatGPT, Gemini gitu kan? Nah, itu apa itu? Apa? Anu. Apa? Secara bahasa kalian. Apa? Nah, kecerdasan buatan. Tahu kan? Ketika kalian memasukkan perintah ke komputer, berarti komputer itu kan akan merespon perintah kalian. Benar? Nah, itu yang namanya AI secara bahasa. Tetapi sebelum kita masuk pembelajaran, saya harapkan hari ini kalian mampu menjelaskan dan menyebutkan fungsi apa itu AI. Kemudian menerapkan secara bijak. Kemudian mengidentifikasi berbagai resiko dalam penggunaan AI. Nah, itu poin utama yang harus kita pelajari, harus kita capai hari ini, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita mulai masuk inti dari hari ini, saya minta kalian berdiri semua, kita menyanyikan lagu nasional ya. Rafael, ada yang tahu lagu lirik ini? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu? Nah, hafal semua kan? Besarin aja nggak apa-apa. Ya. 1, 2, 3. Di atas. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Oke, silakan duduk kembali. Nah, apa tujuannya kita menyanyikan lagu nasional? Nah, supaya menambah kecintaan kita terhadap negara kita, juga menambah wawasan kita ya. Nah, kita selain belajar informatika juga mengintegrasikan kepada kecintaan kita kepada tanah air. Nah, kita kembali lagi ke materi kecerdasan artifisial. Nah, sebenarnya apa itu kecerdasan artifisial? Teknologi yang meniru teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Nah, bukan manusia meniru kemampuan manusia ya, atau meniru kecerdasan manusia. Jangan sampai kita dibodohi dengan teknologi. Kita harus lebih pintar dari teknologi, karena teknologi yang menciptakan siapa? Manusia. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, kita harus bijak, kita harus adil, tanggung jawab dengan apa yang kita gunakan. Oke? Nah, diantaranya apa itu kecerdasan AI? Apa saja? Pengenal wajah, Google Translate. Ada yang sudah berpengalaman memakai AI? Bener belum? Ada yang pernah menggunakan ChatGPT enggak? Pernah, Ara? Pernah? Ada pengalaman apa? Jarang saya, Bu. Hah? Jarang. Pernah kan? Jarang. Pernah? Pernah? Iya, pernah. Tapi pernah kan? Tapi jarang. Ya. Punya pengalaman apa ketika menggunakan ChatGPT? Tidak jawab. Ya. Apakah sesuai? Sesuai? Apakah benar? Nah, kadang iya, kadang salah. Nah, itu kenapa? Apakah sistemnya yang salah ataukah kita menggunakannya yang salah? Nah, betul. Bisa jadi promnya. Jadi ketika kita memasukkan instruksi, itu harus jelas. Harus jelas instruksi yang kita berikan. Bisa jadi AI itu salah bukan karena jawabannya tidak sesuai, tapi prompt yang kita berikan membingungkan AI-nya. Jadi AI-nya juga ikut bingung untuk menjawab, seperti itu. Canva, kalau Canva sering ya untuk edit konten, sering kan? Nah, Canva pun sekarang juga sudah ada AI-nya. Sudah cek kan? Pasti semua punya Canva. Nah, sekarang kita lanjut. Resiko dan potensi kesalahan dalam penggunaan AI. AI bisa salah atau mengalami kesilapan. Nah, bisa salah itu bukan berarti sistem atau teknologi harus selalu benar. Nah, karena teknologi itu merekam data yang dimasukkan. Ketika data yang dimasukkan salah, maka teknologi juga akan memberikan informasi yang salah, kayak gitu. Penyalahgunaan informasi atau hoax. Jadi ketika ada data atau ada di HP kalian ada notif berita, jangan langsung dipercaya. Kita harus mencari dulu benarkah atau berita itu hoax atau tidak. Jadi kita harus bijak dalam penggunaannya ya. Nah, bias data. Bias data itu membingungkan. Seperti kalian tadi punya pengalaman menggunakan ChatGPT, kadang benar, kadang salah. Itu karena prompt yang kita masukkan juga membingungkan. Tahu kan prompt itu apa? Instruksi atau perintah yang kita berikan itu namanya prompt. Nah, privasi data. Ketika mengakses data atau memberikan atau mendaftar apapun, jangan pernah memasukkan data asli kepada AI. Entah itu alamat rumah, nomor KTP atau apapun, jangan pernah memasukkan data pribadi ke AI. Nah, yang terakhir itu ada deepfake, AI palsu yang mengubah wajah atau suara seseorang menjadi palsu. Nah, ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah aku coba? Deepfake. Kadang memasukkan foto
diedit lagi menjadi berubah mungkin dari hidungnya lebih mancung atau apanya tidak sesuai dengan wajah aslinya, itu namanya defect. Nah dari situ jangan langsung percaya, kita harus benar-benar membuktikan, mencari data akuratnya. Oke? Dari sini sampai di sini ada pertanyaan? Nah sekarang etika penting dalam penggunaan AI. Yang pertama, keadilan. Maksudnya adil itu kita harus jujur dalam mengakui karya. Kita tidak boleh mengklaim karya orang lain sebagai karya kita. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Nah, transparansi, jujur, tidak mengaku-ngaku bahwa hasil buatan orang lain itu menjadi hasil kita. Kalau kita memang mengambil gambar referensi, ya kita ambil saja dengan bijak, tapi jangan mengakui bahwa itu gambar kita. Oke? Kecuali kalian memang memfoto real dari luar dimasukkan ke aplikasi AI. Kemudian waspada atau cek ulang. Selalu cek ulang atau periksa ulang hasil dari AI, memastikan jawaban atau konten yang diberikan sudah benar atau akurat. Nah, kadang ada yang tangannya cuma sebelah. Ketika memegang benda, jarinya hilang. Nah, itu harus diperiksa lagi bahwa itu adalah buatan AI yang belum sempurna. Nah, hari ini supaya kalian lebih paham, nanti saya akan memberikan tugas tentang kalian membuat konten digital, konten promosi. Nah, menggunakan AI ya. Hari ini bawa smartphone semua. Oke, bawa. Nah, hari ini kalian akan membentuk kelompok. Nanti kerjanya berkelompok saja. Yang pertama, kalian nanti membuka AI. AI itu terserah apapun, ChatGPT boleh, Gemini boleh, Canva AI boleh, apapun boleh. Kemudian kalian memasukkan promptnya, memasukkan perintah ke AI. Nah, untuk memasukkan perintah itu harus jelas, dikasih personnya. Personnya itu pelakunya. Misalkan kamu adalah seorang pedagang di sebuah sekolah yang akan menjual jajanan sehat. Buatkan promosi jajanan sehat dalam bentuk teks, gambar, atau video. Nanti pilih salah satu. Nah, itu adalah prompt yang jelas. Jadi AI-nya juga memprosesnya jelas, tidak membingungkan, tidak bingung membuatkan desain untuk kalian. Nah, kayak gitu. Nah, kalau AI kan ada yang hanya teks atau video atau musik. Nanti kalian satu-satu teks sendiri, video sendiri, musik sendiri, sama image-nya sendiri. Jadi satu-satu baru nanti digabungkan. Nah, ini ada contoh. Misalkan gini. Misalkan gini ya, kita coba dulu. Misalkan ChatGPT aja. Kalian perhatikan dulu, habis ini bentuk kelompok, kalian membuat secara berkelompok ya. Misalkan prompt yang jelas. Kamu adalah seorang ahli pemasaran. Makanan sehat. Buatkan teks promosi singkat sehat Nah, jangan hanya langsung buatkan teks promosi jajanan sehat. Kayak gitu nanti akan membingungkan AI-nya. Nanti kan di sini ada proses. Nah, apa jawabannya? Nah, saya mau bikin beberapa versi teks promosi, misalkan poster, banner, dan media sosial. Misalkan ya, untuk poster.
Nah, ini sudah dibuatkan teks promosinya. Ayo jajan sehat, 100% bahan alami tanpa warna dan pengawet. Ini adalah contoh teksnya ketika dibuat di ChatGPT. Nah, kemudian ketika mau membuat apa ini? Misalkan menggunakan Canva AI ya. Nih, Canva kan sudah ada Canva AI-nya. Sama promptnya, masukkan yang jelas. Nah, ini kamu adalah seorang ilustrator, buatkan saya gambar ilustrasi anak-anak makan makanan sehat di kantin sekolah. Harus jelas. Apa yang akan muncul? Akan banyak pilihan gambar. Nah, ada banyak pilihan gambar yang bisa kita pilih. Anak-anak sedang makan makanan sehat. Makanan sehat itu terdiri dari buah dan sayur ya. Nah, nanti kalian bisa memilih salah satu di download yang menurut kalian bagus. Nah, setelah itu, ini kan tadi kan konten digital untuk teks promosi ya. Berarti setelah ada teks promosi, ada image-nya, berarti ada lagu liriknya. Misalkan salah satu AI-nya ini, kita menggunakan Suno. Nah, misalkan kalian membuat apa ini? Musik, buatkan musik latar ceria dan energik untuk promosi jajanan sehat di sekolah. Nah, apa yang akan muncul nih? Nah, akan muncul banyak. Nah, yang penting kuncinya itu promptnya jelas, oke? Maka AI akan merespon kita dengan baik. Sekarang yang lain. Nah, tadi kan sudah saya ajari 3. Kita membuat teks promosi, image, sama musiknya. Nah, nanti tugas kalian membuat 3-tiganya itu kemudian digabungkan menjadi teks, menjadi konten digital promosi ya. Nah, ini ada contoh sederhana. Kita sudah gabungan teks, image, sama lirik ya. Nah, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kalian praktek. Satu kelompok ambil 3 HP ya. Ambil 3 HP. Kelompok sesuai kelompok yang minggu lalu. 4-5 orang. Ya. Kelompok berapa? Dari mana? Sini sih, jangan jatuh. Ata. Digabung wajahnya kalau kurang. Banget Bu. Loh, dari kemarin. Sudah. Yang belum
dapat? Sudah dapat lembar kerjanya masing-masing berkelompok. Nah, di situ ada topik konten digital. Kalian boleh pilih salah satu. Kalau sudah, langsung ikuti langkah-langkah dari langkah 1 sampai langkah 4. Kemudian lembar berikutnya untuk lembar presentasi. Habis ini perwakilan tadi 2 sampai 3 kelompok presentasi ya. Nanti yang presentasi akan saya acak. Kalau ada yang bingung, angkat tangan tanyakan. Ini ya, Bu. Ya. Jangan salfok sama Milih apa temanya? Temanya milih apa? gaya hidup, pola hidup sehat ya. Oke. Oh ya udah kan Musiknya nggak ada. Gaya hidup sehat lah. Ya udah kekar gitu loh, bikin kekar. Nah, kalau sudah, ini saya tuker. Ya, nih, ini yang jelas. Pilih salah satu. Nah, kalau sudah nanti ini untuk presentasinya, bahan presentasinya. Kebalik guys. Ini bener sih. Ini yang bener. Kalau ada yang kesulitan, tanyakan ya. Mana? Ambil HP berapa? Ayo kan, ini bisa teksnya, ini image-nya, ini liriknya nanti bisa digabungkan biar lebih cepat. Oke? Pakai aplikasi apa, Bu? Balik lagi. Suno tadi. Saya nyesuk Suno. Teks Suno. Nanti tinggal daftar pakai akun dulu. Ayo. Ya Bu, ini antar lupa bikin akun. Langsung dibagi tugas. Siapa yang teks, siapa yang image. Ini video presentasi apa? Apa? Ini nanti ini dijawab aja. Maka selalu sempurna? Kalau iya, ya jawab, dia tidak. Terus ya. Terus nanti ini sebagai bahan presentasinya, oke? Kenapa nggak itu? Kenapa ya nggak bawa? Nanti proyeknya hanya ini, itu sebagai bahan presentasi yang dipresentasikan. Oh, itu aku nggak tahu. Bangun ibu. Ya, misalkan ada gak sempurnanya apa? SMP man. Kenapa? Dianalisis dari hasil kamu edit. Kalau sempurna ya sempurna, kalau enggak ya enggak. Ya, sesuai padanya. Pilih salah satu. Pilih aja salah satu. Menurut kalian yang mana? Mana HP satunya? Nah, Ini pakai ya nanti. Nah, sama yang ini didiskusikan. Kalau nggak cukup tulis belakangnya. Oke, ayo kita presentasi. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau presentasikan duluan? Kelompok Aska ya. Gak usah di-download dulu, nggak apa-apa. Sampai edit di dalam CapCut nggak apa-apa. Ayo kelompoknya Aska. Ayo kelompok yang lain minta tolong diperhatikan sebentar. Ini kelompoknya Aska mau mempresentasikan hasilnya. Ayo satu kelompok maju semua. Ayo guys. Apanya? Ya udah. tinggal satu ini. Ini jangan langsung aja. Nanti langsung. Set. Ini kan mau feeling rasa dari kalian kan.
Geser agak maju. Kenalkan, nama saya Asgar Cipar dan di sini rekan saya namanya Andini. Di sini ada namanya Rafael. Ini Cipa dan ini Aini. Oke, kita mulai saja videonya. BTW jangan salpok sama itu ya, itu gigi sebenarnya. Jangan dianggap mulut. Mau hidup lebih enak, coba deh mulai dari hal kecil. Makan lebih sehat, rajin gerak, cukup tidur, dan pikirin yang positif. Badan lebih segar, hidup juga lebih bahagia. Mulai gerak. Bentar, coba sama dijelaskan itu tadi. Teksnya pakai apa, image-nya pakai apa, lagunya pakai apa? Jadi saya mulai dari teks dulu. Dari teks ini saya dan teman-teman menggunakan AI namanya TestDB. Tidak tahu ya teman-teman. Selanjutnya untuk gambar saya menggunakan Canva AI. Untuk fisik saya menggunakan. Nah, tapi yang beda. Saya Sama di Play Aska. biar bisa gambarnya kayak bergerak gitu ya. Saya upload gambarnya itu di namanya itu Pipit AI. Saya belum buka di sini, nanti ada. Jadi gambarnya itu bisa gerak-gerak gitu. Tadi bisa dicoba lah teman-teman. Bisa aja. Dan saya ambil pola tangkoi, biar sehat. Ingin disampaikan dari gerakan saya. Itu yang belakang. Analisis, Dari teman-teman. analisisnya. Iya, analisisnya ini. Nah, apakah hasilnya sempurna? Ini akan disampaikan oleh teman saya. Ayo yang lain perhatikan yang di depan. Apakah hasilnya selalu sempurna? Ya, hasilnya juga selalu sempurna karena tidak berdasarkan dan pola yang tidak pernah dipelajari. Beberapa di antaranya keterbatasan data, konteks yang kurang jelas, bahasa yang bahasa yang ambigu, kreativitas dan Yang keras, yang keras. interpretasi. Contoh kesalahan yang saya temukan: jawaban yang kurang tepat, ilustrasi yang tidak sesuai permintaan. Kemudian, bagaimana Anda mengidentifikasi bahwa sebuah video atau gambar dibuat oleh AI? Silakan disampaikan nomor 2. Bagaimana? Kami menemukan detail aneh, misalnya jumlah jari yang Aska, salah. layarnya mati Aska. Mati. Enggak apa-apa. Perhiasan tidak simetris atau benda terlihat meleleh. 2. Tekstur kulit atau benda yang kadang terlihat terlalu mulus atau malah punya pola yang tidak alami. Dan yang ketiga, cahaya dan bayangan yang biasanya tidak konsisten dengan arah sumber cahaya. Oke, lanjut. Lanjut nomor 3, identifikasi nomor 3. Sama soalnya. Mengapa penting bagi kita untuk selalu memeriksa Agak keras, ulang agak keras. atau cek hasil dari AI? Alasan kami karena hasil dari AI bisa kurang tepat dan mengalami kesilapan atau kesalahan. Berdasarkan pengalaman praktik Anda, apa saja tantangan dalam membuat prompt efektif agar AI memberikan hasil yang sesuai harapan? Harus detail dan teliti. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok kami. Jika tadi ingin ditanyakan, silakan. Ini kelompok sini. Tanya komentar ya. Tanya, komentar. Depan. Apa gitu kayak bagus. Kak dulu. Oh, kamu kok gitu? Respect ini. Gimana tuh? Kalau nggak tutor aja cara nambahin
Oh, cara nambahin soundnya. Pertama, kalian ke ini dulu. Benar, ke sono. Dari di Suno ini kalian masukkan prom yang kalian buat dengan jelas pastinya. Nah, lalu kalian download di titik 3 itu. Oh, titik 3. Nah, di situ kalian bisa download. Nah, di situ ada MP3 audio, kalian bisa download. Ke situ. Gerak ya. Iya. Nah, setelah dari MP3 ini kalian ke download anyway. Habis itu CapCut. Nah, habis itu kalian ke CapCut. Terus kalian tinggal apa tadi? Maksud? Ya, nambahin, diupload di CapCut. Nah, nanti kalian bisa drag. Di drag itu ditarik dari download ini. Tekan. Enggak. Bisa, di HP juga bisa. Tapi saya prefernya lebih enak laptop. Ya. Sekian dari kelompok kami. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum Bertanya lagi ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Ini dikasih nama kelompok. Untuk kelompok yang lain perwakilan kita lanjut minggu depan ya. Jadi berdasarkan analisis atau proyek kelompok yang tadi, kelompok mereka sudah bisa membuat konten digital promosi. Tapi tadi ada yang janggal ya. Ketika ngomong bentuk bibir sama gigi sama, benar kan? Ada yang identifikasi itu bukan? Ketika ngomong antara bibir dan mulut jadi gabung. Nah, dari situ bahwa hasil AI itu tidak selalu sempurna. Jadi kita harus memeriksa ulang hasil dari AI. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, jadi kesimpulan dari hari ini apa yang kita dapat? Kesimpulan dari hari ini apa yang kita dapat? AI nggak selalu sempurna, betul. Apalagi? Apa? Ada cacatnya. Sama ketika kita menggunakan AI, apa yang perlu kita perhatikan? Promptnya yang harus jelas, sama etika ketika kita menggunakan, paham? Jangan langsung mengambil konten atau image itu langsung kita percaya, bahwa kita harus verifikasi dulu apakah itu benar ataukah hoax. Betul? Nah, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana perasaan kalian setelah membuat konten digital dengan AI? Happy? Dari apanya? Mungkin ada evaluasi dari Alif. Alif merasa menyenangkan membuat AI? Karena? Ya. Nah, dari sini fungsinya AI atau artificial generation memudahkan. Ayo bisa perhatian bahwa AI itu bisa memudahkan pekerjaan manusia, tetapi kita harus lebih pintar daripada AI, oke? Nah, untuk minggu depan, untuk kelompok yang belum presentasi, tugasnya nanti di-upload di Drive ya, linknya akan saya share. Kemudian minggu depan kita lanjutkan presentasi. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, setelah ini HP-nya tolong dimasukkan ke smartbox lagi, sama langsung turun sholat berjamaah. Nah, ayo HP-nya dikumpulkan dulu. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.